Bagaimana mungkin pemain yang begitu banyak kalah, tetapi di media orang-orang bilang perpanjang kontrak? Apakah ini lazim? Buat teman-teman pengamat, ya kan. Iya. Kalau mau berbicara ajalah pemain bola. Rekornya 1 menang lawan Vietnam, 1 draw lawan Filipina 1-1, dan 7 kalah. Seorang pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, telah mengeluarkan pernyataan kontroversial baru. Begini faktanya. Seorang pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, telah mengeluarkan pernyataan kontroversial baru. Yang dikenal dengan nama Bung Towel, dia menyatakan niatnya untuk langsung memecat ST jika dia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Bila saya menjadi Ketua Umum PSSI, saya akan langsung memecat ST, ujarnya ketika dimintai pendapat tentang masa depan Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia, seperti yang dikutip pada Selasa, 13 Februari 2024. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi pernyataan Bung Towel tersebut. Apakah pernyataan Bung Towel sudah benar? Mengingat Timnas Indonesia lolos babak 16 besar Piala Asia juga disundul oleh Kirgistan. Dan sudah saatnya kita ganti pelatih. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Yang setuju kontrak ST diperpanjang, ayo like video ini. Ayo terbang tinggi Garuda. Pernyataan ini tentu sangat subjektif, mengingat ST telah membuat kemajuan positif dalam kepemimpinannya atas Timnas Indonesia. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia bahkan berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Pernyataan yang kontroversial ini mengingatkan pada nasihat yang pernah disampaikan oleh Hamka Hamzah sebelumnya. Sebagai mantan pemain Timnas Indonesia, Hamka Hamzah pernah menekankan pentingnya mendengarkan pendapat dari orang-orang yang berpengalaman langsung dalam dunia sepak bola. Hamka Hamzah dengan tegas mengkritik perilaku para pengamat lokal yang memberikan pendapat mereka tanpa mempertimbangkan pandangan dari mereka yang berada di lapangan hijau. Buat teman-teman pengamat, jika ingin berbicara tentang sepak bola, ajaklah para pemain bola. Jangan hanya mendengarkan pendapat dari mereka yang tidak berkecimpung langsung dalam dunia sepak bola, ujarnya. Pernyataan Hamka Hamzah tentu saja merupakan sindiran keras bagi mereka yang suka berbicara tentang sepak bola tanpa melibatkan para praktisi langsung. Ini mengingatkan bahwa pembicaraan tentang sepak bola hanya berdasarkan asumsi dan sudut pandang pribadi bisa sangat tendensius. Jika Bung Towel benar-benar ingin memecat ST, sebaiknya dia mempertimbangkan ulang motivasinya. Apakah keputusannya didasarkan pada pengalaman langsung dalam sepak bola Indonesia, atau hanya berdasarkan preferensi pribadi semata? Seharusnya dia malu jika mengabaikan nasihat yang bijak dari Hamka Hamzah. Tentunya, dalam dunia sepak bola atau bidang apapun, penting untuk mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, terutama mereka yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Pernyataan kontroversial seperti yang dilontarkan oleh Tommy Welly atau Bung Towel memang memicu diskusi, namun sebaiknya keputusan atau pendapat yang diambil haruslah berdasarkan pemikiran yang lebih luas dan tidak hanya didasarkan pada preferensi pribadi semata. Mendengarkan nasihat dari para praktisi yang berpengalaman seperti yang disampaikan oleh Hamka Hamzah bisa menjadi panduan yang baik untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola atau mengomentari sebuah situasi dalam dunia sepak bola. Sementara itu, menjelang persiapan TC Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong masih merasa khawatir karena masalah skuadnya, terutama pemain yang bermain di luar negeri. Permasalahan ini disampaikan oleh Sumarji, Kepala Badan Tim Nasional, BTN, dalam konferensi pers pada Senin. Masalah utama adalah para pemain yang bermain di luar negeri sehingga keseluruhan skuad U23 sulit untuk berkumpul. Kami telah berbicara dengan mereka, dan mereka mendukung, namun kami masih harus menyelesaikan masalah ini agar skuad bisa berkumpul secara lengkap, kata Sumarji. Dari pernyataan Sumarji, terlihat jelas bahwa hambatan utama adalah pemain yang bermain di luar negeri.
seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Keempat pemain tersebut merupakan andalan Shin Tae-yong, dengan Jenner dan Ferdinand berperan di lini tengah, sementara Hubner dan Bagot di lini belakang timnas Indonesia U23. Meskipun PSSI telah berusaha melakukan pendekatan dengan klub tempat para pemain bermain, hasilnya masih belum diketahui. Komplikasi terbesar muncul karena Piala Asia U23 2024 dilaksanakan di luar jadwal FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepaskan pemainnya. TC persiapan Piala Asia U23 2024 dijadwalkan akan berlangsung di Dubai mulai 31 Maret 2024, seminggu setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir. Prestasi yang diharapkan oleh PSSI adalah lolos ke babak 8 besar, yang akan menjadi pertimbangan penting dalam perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Di fase grup, timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan yang kuat seperti Qatar, Yordania, dan Australia, membuat tugas Shin Tae-yong semakin berat. Permasalahan yang dihadapi oleh Shin Tae-yong dan timnas Indonesia U23 menjelang Piala Asia U23 2024 memang cukup kompleks. Pemain-pemain kunci yang bermain di luar negeri menjadi kendala serius dalam mempersiapkan skuad secara optimal. Meskipun demikian, upaya untuk mencari solusi dan mendapatkan dukungan dari para pemain tersebut merupakan langkah penting. Penting bagi manajemen timnas dan PSSI untuk terus berkomunikasi dengan klub-klub yang dimiliki para pemain agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, Shin Tae-yong juga perlu mencari strategi alternatif dalam menyusun formasi tim untuk mengatasi potensi absennya pemain-pemain kunci. Dengan kerjasama yang solid dan persiapan yang matang, masih ada peluang bagi timnas Indonesia U23 untuk meraih prestasi di Piala Asia U23 2024. Pemain timnas Indonesia yang kini bermain di Liga Belgia, Sandy Walsh, mengungkapkan keinginannya untuk bermain di Liga 1 Indonesia di masa mendatang. Menurutnya, saat usianya sudah lebih tua, ia berharap bisa merasakan atmosfer kompetisi di Liga 1. Saya berharap bisa bermain di Liga 1 di masa depan ketika saya sudah sedikit lebih tua, kata Walsh dalam kanal YouTube pribadinya. Walsh telah lama berkarier di Eropa, dan pada usia 28 tahun, ia telah meraih kesuksesan dengan membela beberapa klub papan atas Liga Belgia seperti Genk, Zulte Waregem, dan Mechelen. Di klub-klub tersebut, Walsh menunjukkan konsistensi dalam performa bermainnya, yang membuatnya menjadi pemain reguler. Kontraknya di Mechelen masih berlangsung hingga tahun 2025, menunjukkan bahwa ia masih memiliki waktu untuk menjalani karir profesionalnya.